ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami, totalitas hidup kami, untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Silakan Engkau bekerja sehingga kami boleh mengerti firman, dan kami didorong untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang sederhana ini kiranya Tuhan pakai. Biarlah apa yang hamba sampaikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau saja. Ini doa kami Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dapat? Kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara-saudara ayat 2, demikian sampai ayatnya yang ke-6. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan daripada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, pada tanggal 13 Agustus 2020 yang lalu, beberapa politisi di Indonesia mendapat penghargaan dari Presiden. Yang paling ramai dibicarakan ada 7 orang, dan di antara 7 orang itu ada 2 yang terkesan kontroversi, yaitu ada seorang politisi bernama Fadlizon dan yang kedua Fahri Hamzah. Mereka berdua termasuk orang yang diberikan bintang Mahaputra Nararya oleh Pak Jokowi, gitu ya. Jadi itu piagam penghargaan bagi orang-orang tertentu. Nah, saya tidak ingin membicarakan kenapa, alasannya, atau ada apa, bukan. Yang saya ingin adalah orang yang mendapatkan piagam penghargaan seperti itu tentu merasa sangat bangga dengan apa yang dia dapatkan, gitu ya. Sama dengan kalau misalnya kita melakukan sesuatu, jangankan kita melakukan sesuatu, kita duduk di dalam sebuah seminar lalu kemudian dikasih piagam, itu sudah sangat senang. Biasanya kalau dosen atau pegawai negeri atau apapun, biasanya dipakai piagam-piagam seperti itu untuk tambah-tambah poin untuk naik pangkat. Seperti itu. Nah, jadi piagam-piagam penghargaan seperti ini tentu membuat orang yang memperolehnya bangga. Dirinya merasa bangga, keluarganya pasti juga bangga, sahabat-sahabatnya bangga, teman-temannya, bahkan orang yang hanya sering minum kopi sama-sama di warkop dengan dia itu pasti merasa bangga. Orang itu pun akan cerita, kamu tahu enggak? Ada teman saya, teman minum kopi, itu dapat bintang dari Presiden Jokowi. Wah, pasti itu sangat membanggakan. Nah, rupanya pemberian piagam ataupun pemberian surat-surat penghargaan seperti ini itu bukan baru ada sekarang ini. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zamannya Paulus
sejak zamannya, bahkan zamannya Tuhan Yesus, bahkan sebelumnya. Di dalam budaya Romawi dan Yunani, di dalam budaya Yahudi, itu sudah ada surat-surat seperti itu. Kalau di dalam budaya Yahudi biasanya orang-orang yang menjadi pelancong atau orang-orang yang sering mengadakan usaha di luar-luar kota, mereka biasanya akan diberi surat rekomendasi dari tuan rumah di mana mereka singgah. Nah, orang Yahudi punya budaya, mereka kalau buat rumah, mereka harus buat satu kamar khusus untuk menampung tamu di situ. Dan tamu yang masuk ke situ harus diberi makan, dipelihara sampai mereka keluar dari sana. Dan itu gratis. Gitu. Nah, ketika ada orang yang datang ke dalam rumah orang-orang Yahudi ini, biasanya waktu mereka mau keluar diberi surat rekomendasi. Terutama oleh orang-orang yang ya secara sosial itu kelas atas. Mereka akan beri rekomendasi bahwa orang ini pantas diterima di rumahmu. Atau orang ini adalah orang yang berguna, orang ini yang baiklah, seperti itu. Nah, sekarang ini kalau kita coba lihat, biasanya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan dan mau keluar dari sana, kita akan diberi surat, ya kan? Surat keterangan bahwa dia ini pernah bekerja di sini dan keluar dengan baik-baik. Diberhentikan secara hormat, misalnya begitu. Kalau dia diberhentikan secara tidak hormat, tidak mungkin ada orang yang mau membawa surat itu di tempat lain lalu tunjukkan kepada perusahaan baru di mana Anda akan bekerja. Itu kekonyolan luar biasa, saudara, pasti tidak akan diterima di sana. Jadi maksud saya begini, surat-surat penghargaan atau piagam-piagam semacam itu biasanya dipakai untuk mendongkrak kepercayaan orang terhadap kita. Untuk membuat orang yang ada di depan kita itu mengakui keberadaan kita dan mengakui kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Sehingga dia bisa memberi kepada kita kepercayaan-kepercayaan sesuai dengan apa yang kita punya. Begitu. Nah, itu sudah terjadi sejak zaman dulu dan sampai sekarang masih berlaku. Piagam-piagam, penghargaan-penghargaan itu masih dipakai untuk kehidupan saat ini. Baik di dalam pelayanan gereja maupun biasanya di dalam pekerjaan-pekerjaan. Nah, uniknya adalah di dalam surat ini rupanya Paulus sama sekali tidak menganggap surat-surat semacam itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Coba perhatikan apa yang dia katakan di situ. Adakah kami mulai lagi dengan memujikan diri, mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain? Dia tidak menjadikan surat-surat atau piagam-piagam penghargaan semacam itu sebagai sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Sebagai sesuatu yang pantas untuk dibawa ke sana kemari dan ditunjukkan kepada orang-orang. Jadi Paulus tidak perlu surat rekomendasi dari siapapun untuk menjalankan pelayanan. Tidak perlu membanggakan diri dengan surat-surat penghargaan semacam itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Paulus merasa surat-surat semacam itu tidak diperlukan untuk pelayanan? Sebagai seorang penginjil, dia tidak perlu penghargaan-penghargaan secara duniawi begitu. Alasannya bisa kita lihat di dalam teks ini. Dan ada satu teks yang lain yang akan kita baca sebentar. Alasan yang pertama, rupanya Paulus merasa bangga bukan karena surat-surat penghargaan atau rekomendasi dari manusia itu, tetapi dia merasa bangga karena jemaat yang dimenangkan dalam pelayanan serta jemaat yang bertumbuh di dalam pelayanan. Coba perhatikan di situ. Dia katakan dalam ayat 2 dan 3, kamu adalah surat pujian. Nah, surat pujian ini adalah surat piagam, surat penghargaan. Kalau surat penghargaan biasa itu orang taruh di bingkai lalu kemudian ditaruh di dinding supaya setiap orang yang keluar masuk dalam rumah itu bisa lihat, dapat surat penghargaan. Saya yakin pasti penghargaan bintang yang diberikan kepada para politisi itu akan dibingkai lalu kemudian ditaruh di dinding dan semua orang bisa melihatnya. Nah, Paulus tidak peduli dengan itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa penghargaan bagi dirinya itu bukanlah penghargaan model seperti itu. Bukanlah semacam surat-surat rekomendasi yang bersifat lahiriah.
Tetapi yang menjadi penghargaan di dalam pelayanannya adalah ketika dia melihat ada jiwa yang dimenangkan dan jiwa yang bertumbuh. Bukan hanya dimenangkan percaya Yesus, tetapi orang-orang yang dilayani itu harus bertumbuh. Sehingga kalau kita baca dalam ayat 3, kita melihat bahwa dia berkata bahwa orang-orang ini adalah dapat dibaca semua orang. Jemaat yang dia layani merupakan pujian bagi dirinya. Ketika orang lain dapat membaca mereka. Apa yang dapat dibaca orang dari jemaat yang dilayani? Yang dapat dibaca orang adalah orang-orang yang rohani. Kalau kita coba ditulis dengan roh dari Allah. Orang-orang yang pandangannya itu bersifat rohani. Dari mana dia menilai semuanya itu? Tidak ada yang dapat menilai secara lahiriah. Tetapi menurut Paulus, orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang mulai dari hatinya itu dibaharui oleh Tuhan. Siapa yang menjadi lawan Paulus yang sering bawa-bawa surat penghargaan seperti itu? Nah, kita bisa melihat bahwa kalau di dalam teks ini, kemungkinan besar yang menjadi lawan Paulus adalah orang-orang yang menganut gnostisisme. Orang-orang yang bilang begini dalam pengajarannya, tidak cukup engkau percaya Yesus saja dalam memperoleh keselamatan. Lalu harus apa? You harus percaya kepada hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, ditambah dengan percaya kepada Yesus. Jadi pengorbanan Kristus itu tidak sempurna, sehingga Anda harus tambah dengan perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Nah, ini yang ditentang habis-habisan oleh Paulus. Mereka juga sekaligus menentang Paulus. Kenapa? Karena pengajaran mereka sama sekali berbeda. Paulus berkata, keselamatan yang kau peroleh itu hanya engkau dapatkan dengan anugerah Allah. Tidak ada perbuatan manusia satupun, apapun yang kita pikir terbaik itu bisa membuat kita selamat, tidak ada. Hanya anugerah di dalam Kristus. Dan ini yang diajarkan Paulus. Dan orang-orang yang menganut gnostisisme ini menolak itu. Dan nampak sekali bahwa perilaku mereka pun berbeda. Ketika mereka kesana kemari membawa surat penghargaan untuk melegitimasi pengajaran, Paulus tidak begitu. Paulus bilang, kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat penghargaan bagi kami. Ketika kami melihat engkau bertumbuh, ketika engkau memahami kasih karunia, ketika hatimu penuh dengan hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Maka itu membuat kami bangga. Sehingga Paulus bilang, saya tidak perlu surat-surat penghargaan seperti yang dibawa-bawa orang seperti itu. Kenapa? Karena kamulah ketika melihat jemaat bertumbuh, ketika melihat jiwa dimenangkan, itu adalah penghargaan bagi kami. Wah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin banyak kali ya orang terjebak dengan penghargaan-penghargaan lahiriah. Ada orang yang merasa bangga kalau dia bisa melayani di kota besar. Sehingga ketika dia melihat ada orang melayani di kampung-kampung, bahkan di gunung-gunung, dia merasa aku lebih besar daripada orang itu. Wah, dia sedang terjebak dengan penghargaan model begitu. Ada orang yang merasa bangga kalau di dalam pelayanannya dia mendapatkan popularitas. Contohnya misalnya kalau saudara punya TikTok, lalu kemudian nyanyi-nyanyi di TikTok situ, biasanya yang ditunggu orang apa sih di TikTok? Follower, ya kan? Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang like, dia akan merasa bangga di sana. Begitu juga mungkin yang punya Instagram. Dia akan merasa bangga kalau banyak yang ikut. Tetapi sesungguhnya kalau bicara tentang pelayanan, popularitas bukanlah penghargaan bagi kita. Lalu ada yang berpikir begini, dalam pelayanan berapa sih honorarium yang kau terima? Kalau saudara pelayanan di gereja-gereja besar, di kota-kota besar, tentu saja saudara akan mendapatkan penghargaan honorarium yang besar. Saudara bisa lihat ada beberapa gembala sidang yang top di Instagram. Yang waktu dia ulang tahun diberi hadiah
mobil BMW, lalu dia posting. Dengan bangga dia tersenyum, iya kan? Oh, tentu saja itu menyenangkan sekali, dan kalau orang merasa bangga dengan hal-hal materi seperti itu, merasa bahwa itu merupakan kebanggaan dirinya, waduh, dia sedang keliru menganggap penghargaan dalam pelayanan. Jadi baik popularitas, tempat melayani, uang yang banyak, itu bisa membuat jebakan bagi kita. Lalu kemudian kedudukan, itu juga bisa menjebak orang. Dan merasa bahwa kalau aku punya kedudukan seperti ini, bukan hanya di tempat-tempat bekerja di luar sana, di gereja pun seringkali orang berebut kekuasaan. Kalau aku duduk di sana mungkin aku akan merasa bangga, status sosial akan naik, dan orang akan memberikan pujian. Kita sedang terjebak di dalam sesuatu yang keliru tentang penghargaan dalam pelayanan jika ada pikiran semacam itu. Jadi apa yang harusnya membuat kita ini bangga di dalam pelayanan? Kalau ada jiwa dimenangkan, maka kita patut berbangga diri di sana. Bahkan Tuhan Yesus berkata, satu orang bertobat, surga itu gegap gempita, malaikat bersorak-sorai. Jadi jika kita melayani Tuhan, perhatikanlah bahwa yang harus kita kejar adalah bagaimana jiwa dibawa kepada Kristus. Bukan sesuatu yang lain. Lain dari itu, kita terjebak di tempat yang salah. Lalu yang kedua adalah ketika jiwa-jiwa yang ada di dalam Kristus ini bertumbuh di dalam pelayanan. Ketika hati mereka semakin tulus melayani Tuhan. Ketika mereka benar-benar mencurahkan tenaga, pikiran, perasaan, ide, semuanya dicurahkan untuk melayani Tuhan dengan tulus hati, maka itulah kebanggaan di dalam pelayanan. Sebagai seorang penginjil, tentu saja saya akan merasa bangga jika orang memberi saya surat-surat penghargaan. Biasanya akan saya pakai untuk laporan di Kementerian Agama. Sebagai dosen, kami dituntut untuk buat laporan setiap semester. Biasanya kita pakai itu untuk, ini loh saya sudah melayani, supaya dana sertifikasi turun. Nah, itu hanya untuk kebutuhan semacam itu. Tetapi untuk kebanggaan diri di dalam sanubari kita, wah sama sekali itu tidak membuat saya merasa bangga. Bagi seorang penginjil, bagi seorang pelayan Tuhan seperti kita, kebanggaan terbesar adalah ketika ada jiwa yang dibawa kepada Kristus, dan ketika jiwa-jiwa ini bertumbuh maksimal di dalam Kristus. Jadi jangan salah sasaran di dalam pelayananmu. Kita bisa melayani dalam bidang apapun. Kita bisa mencurahkan pikiran, tenaga, semuanya. Tetapi kalau kita keliru di dalam hal menentukan apa yang membuat saya bangga di dalam pelayanan, maka percumalah kita melayani. Tidak akan ada sukacita. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa membuat kita mundur. Orang bisa saja memuji kita di suatu waktu, tapi besok dia bisa menghujat kita. Ataupun bisa dia memuji kita dengan mulutnya, tapi dalam hatinya dia menghujat kita. Kalau kita mengalami hal-hal semacam ini dan tidak memiliki pengertian yang benar tentang apa yang harus membuat diri kita bangga dalam pelayanan, maka kita tidak akan bertahan lama di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan itu banyak sekali tantangan. Itulah sebabnya mahasiswa-mahasiswa teologi ditempatkan di dalam sebuah asrama supaya bisa tahan banting. Karena manusia menajamkan manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Di mana-mana akan ada persoalan, di mana-mana akan ada pergumulan di tengah-tengah pelayanan. Selama di situ masih ada, maka kita akan berhadapan dengan persoalan. Saudara bisa sakit hati kapan saja, tapi bisa juga sekaligus bangga diri karena ada pujian dari manusia. Nah, bagaimana supaya kita bertahan
Jangan salah dalam menilai apa penghargaan yang saya terima. Kalau kita bersama-sama fokus kepada jiwa-jiwa, bersama-sama fokus kepada pertumbuhan rohani umat, maka tidak ada segala macam yang lahiriah yang bisa membuat kita mundur dari pelayanan. Amin. Itu yang pertama, yang membuat Paulus bangga dan tidak peduli dengan penilaian-penilaian semacam itu adalah karena dia memandang kebanggaan itu sebagai jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Kristus dan jiwa-jiwa bertumbuh di dalam Kristus. Lalu yang kedua, ayatnya yang ke-4 dan 5. Dia bilang begini, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami sanggup, ayatnya yang ke-6, menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Hal yang kedua yang membuat Paulus sama sekali tidak peduli dengan penghargaan lahiriah yang diberikan oleh manusia adalah karena dia tahu bahwa sesungguhnya Allah Tritunggal adalah sang empunya piagam penghargaan itu. Dalam teks ini jelas sekali dia katakan, kami sendiri tidak sanggup. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, roh yang menghidupkan. Saudara, kalau coba pelajari siapa Paulus sebenarnya. Paulus itu dia adalah rasul kaliber internasional. Dia adalah orang pertama yang berani keluar untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dia rasul yang keliling dunia. Banyak jemaat berdiri, gereja-gereja berdiri melalui pelayanannya. Lalu kemudian dia seorang pengajar. Bahkan sebelum dia melayani Tuhan, dia adalah seorang yang diakui oleh kelompok Sanhedrin. Karena pengetahuan, pemahaman Tauratnya yang luar biasa dan prakteknya. Dia mengejar orang-orang Kristen, ditangkap lalu dimasukkan dalam penjara. Tapi Tuhan Yesus menangkap dia di jalan menuju ke Tarsus. Ya kan? Nah, yang ingin saya katakan adalah dia seorang rasul kaliber internasional, dia dosen teologi, bisa dibilang begitu, dia mengajar. Lalu kemudian dia orang pembimbing yang hebat, beberapa hasil bimbingannya seperti Timotius, Titus, Filemon juga, itu orang-orang hebat dalam pelayanan juga. Itu hasil buah pelayanannya. Lalu kemudian di sini dia bilang, semua itu bukan karena kami. Dia menyadari persis bahwa kalau ada prestasi, kalau ada hasil dari pelayanan, kalau ada hal-hal yang bisa dia bangun di dalam pelayanan, itu bukan karena dia. Itu karena Allah. Dia sadar persis bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengakui kepada orang-orang yang dia layani bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Di dalam pelayanan kita ya, kadangkala ada orang yang bicaranya begini, ane banyak yaku, beda reeme wali. Tahu artinya? Kalau bukan saya, tidak ada yang jadi. Waduh. Kalau kita bisa balas dengan bahasa Poso juga ya. Ane banyak ipue, si koda mate. Beda re danu kotor dapo iya. Nggak ada yang dapat kamu sanggup untuk buat. Nggak ada. Jadi pemahaman bahwa kita ini hanya alat di tangan Tuhan. Itu akan membuat tidak ada orang yang dapat menepuk dadanya dan berkata akulah yang paling berjasa di dalam pelayanan ini. No. Kalau Tuhan bisa mempercayakan kita melakukan sesuatu di dalam pelayanan, itu anugerah bagi kita.
Karena kalau dia tidak memberikan kesempatan itu, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya keyakinan bahwa bahkan jadwal khotbah saya itu Tuhan yang atur. Kenapa? Saya sudah berkali-kali membuktikan. Biasanya yang terjadi begini, saya sudah dijadwal di sebuah pelayanan. Tetapi kenapa kok tiba-tiba biasanya ada saja halangan yang membuat saya tidak jadi melayani di situ. Tapi sebaliknya ada orang yang sudah dijadwal di sebuah pelayanan, tapi tiba-tiba berubah dan saya yang jadi melayani di sana. Kira-kira siapa yang mengatur semuanya itu? Apa itu kebetulan? Bagi saya itu bukan kebetulan. Ada tangan yang maha kuasa yang mengatur semuanya. Yang namanya pelayanan kepada Kristus itu dikontrol sepenuhnya oleh Allah. Ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Sebab jika bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita patut berbangga dengan hasil yang kita raih jika ini semua adalah perbuatan Allah? Kita terlalu percaya diri kalau begitu. Kita sama dengan orang kaya yang bodoh itu yang diceritakan oleh Tuhan. Yang berkata, tenanglah wahai jiwaku, ada padamu banyak harta. Lalu kemudian malamnya dia dipanggil oleh Tuhan dan mati. Mengerikan sekali. Jadi kebanggaan kita bukanlah oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Bukan karena kita bisa melayani di sebuah kota yang besar. Bukan karena kita bisa terkenal. Bukan karena kita bisa mendapatkan uang yang banyak, bukan. Bukan karena semua itu, tetapi karena apa yang kita buat ini itu atas dasar izin Tuhan. Dan Tuhanlah yang empunya piagam penghargaan itu. Hanya Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur dalam kemegahannya berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 26 ayatnya yang kedua. Tuhan Yesus pernah bercerita begini. Adakah kamu yang punya seorang hamba yang setelah dia pulang dari ladang, kamu suruh dia makan? Semua sepakat yang dengar pada waktu itu, seorang budak itu setelah dia bekerja di ladang, membajak, menggembalakan kambing domba tuannya di ladang, pulangnya mereka tidak langsung diberi makan, tidak. Mereka akan disuruh dulu, kamu masak, setelah masak atur makanan untuk kami. Begitu budaya zaman dulu. Sistem perbudakannya begitu. Lalu kemudian hamba itu akan ikat pinggangnya kuat-kuat supaya tidak lapar, berdiri di samping tuannya yang sedang makan, menunggu apakah tuannya butuh kecap, garam atau vetsin. Lalu kemudian dia akan siap melayani tuannya jika tuannya membutuhkannya. Setelah semua tuan itu sudah selesai makan, maka hamba ini akan mengatur semuanya. Lalu pada bagian terakhir baru hamba itu makan. Begitu kebiasaan zaman dulu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apakah ada orang yang memuji hamba-hamba ini setelah dia melakukan semua yang dia kerjakan? Tidak ada yang memberi pujian kepada hamba-hamba yang seperti itu. Itulah sebabnya di bagian akhir dari kisah itu dalam Lukas 17 ayat 7-10 itu, Tuhan Yesus bilang, maka kamu harus berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi sebagai hamba Kristus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sama sekali bukan pribadi yang berhak mendapatkan puji-pujian, penghargaan apapun. Yang harus kita lakukan adalah memandang bahwa semua ini karena Tuanku. Jauh sebelumnya dia sudah melakukan yang terbaik untukku, dia melayaniku lebih dulu. Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Demi menyelamatkan kita semua dari maut. Dan tidak ada yang dapat menggantikan pelayanan itu. Itulah sebabnya pelayanan penyelamatan itu harus terus bergulir dalam diri seorang yang telah diselamatkan oleh Kristus.
Tanpa kita melakukannya, kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, dan egois. Karena kita hanya mau terselamatkan sendirian. Itu yang kedua. Lalu alasan yang ketiga adalah, apakah yang menjadi penyebab sehingga Paulus menganggap bahwa penghargaan-penghargaan atau surat-surat piagam semacam itu tidak perlu baginya? Alasan yang pertama, karena penghargaan yang sesungguhnya adalah jemaat yang dimenangkan dan dilayani, bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, karena penghargaan itu sebenarnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Dan yang ketiga adalah kita bisa melihatnya dalam 1 Korintus 3 ayat 12-5. Dikatakan begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar tidak dapat apa-apa dalam pelayanan ini? Tunggu dulu. Paulus menegaskan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga, bahwa pekerjaan yang kita buat di dunia ini itu akan diupah ketika dia datang. Kapan upah itu akan diberi? Di kekekalan nanti, ketika Tuhan datang, kita terangkat ke surga, menyongsong dia ke angkasa, dan kita akan diberi upah di sana. Ada 5 mahkota yang disediakan bagi orang percaya. Nah, salah satunya yang ada di dalam Wahyu. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini penghiburan bagi setiap kita. Di dalam Matius 25 juga Tuhan Yesus berkata begini. Jadi dia bercerita tentang hamba yang diberikan talenta. Lalu kemudian di bagian akhir dia bilang begini, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apakah kita benar-benar tidak dapat apa-apa? Oh, tunggu dulu. Ada upah bagi seorang pelayan Kristus. Bahkan upah yang akan diterimanya itu lebih besar daripada segala macam penghargaan dalam bentuk apapun yang bisa kita peroleh di dunia ini. Suatu hari Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara mau upah yang mana? Upah yang dalam bentuk piagam penghargaan yang tertulis yang bisa kita tempel di dinding, atau pujian yang bisa kita peroleh di dunia ini, atau
piagam penghargaan yang akan kita terima di kekekalan nanti. Yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Hanya oleh Tuhan Sang Pencipta langit bumi sekalian isinya. Allah yang di dalam Kristus telah datang ke dalam dunia. Mati untuk kita, bangkit kemudian naik ke surga. Dan sedang bertahta di atas pemerintahan dari segala pemerintahan. Saudara mau penghargaan yang mana? Jika kita berkata begini, oh saya tentu mau penghargaan yang akan diberikan oleh Kristus Tuhan kita. Maka jangan salah fokus. Layanilah Kristus, pandanglah jiwa-jiwa. Arahkan dirimu untuk memenangkan sebanyak mungkin dari orang yang belum percaya. Kedua, fokuslah pada pertumbuhan iman. Dukunglah segala hal yang dapat membuat semua orang hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bukan berarti hal-hal yang bersifat fisik itu tidak penting. Tetapi segala hal yang bersifat fisik itu harus mengarah kepada pemenangan jiwa. Karena gereja adalah demi misi penyelamatan. Itu yang dirancang oleh Tuhan. Demi pengakuan engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu yang dikatakan Yesus pada Petrus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan dirimu pada penghargaan di kekekalan. Bukan pada penghargaan yang bersifat lahiriah. Arahkan dirimu kepada penghargaan jiwa-jiwa yang dimenangkan dan bertumbuh. Pandanglah bahwa semua hal yang bisa kita buat di dunia ini adalah karena anugerah Allah. Dan biarlah hidup kita selalu diarahkan di kekekalan. Mari kita berdoa.